Dengan harga 20 juta, ini laptop kekencengan sih. Dengan GPU Nvidia GeForce RTX 4060-nya, cocok nih buat nemenin gaming di waktu liburan kuliah kalian, alias seize the season with RTX. Tapi setelah liburan, laptop ini masih bisa diajak asik juga buat kerja maupun content creation. Victus by HP ini memang laptop yang ditujukan untuk para gamers yang butuh laptop powerful tapi gak mau dompetnya nangis. Mending bikin nangis musuh aja, lebih asik. Dilihat dari karakternya, Victus ini punya watak yang kalem, minimalis, tapi terasa powerfulnya. Ibarat anak pendiam yang gak banyak tingkah tapi punya body yang gede dan kuat kalau diadu. Punya warna abu-abu gelap ditambah logo V di covernya memberikan kesan gagah tapi gak berlebihan. Walaupun pakai material plastik, tapi gak terasa murahan juga. Bodinya tetap terasa premium dan asik disentuh dan enak disentuhnya. Tapi walaupun pakai material plastik, laptop ini bukan masuk kategori laptop gaming yang ringan banget. Tapi laptop ini masih lumayan asik untuk diajak jalan-jalan. Punya berat sampai 2,33 kg dengan ukuran bodinya 36,9 x 25,94 dengan ketebalannya ini 2,39 cm. Jelas bukan laptop compact, jadi kalian harus pastikan tas kalian muat buat ajak laptop ini jalan-jalan. Keyboardnya cukup asik, keycapsnya luas, empuk, travel key-nya juga nyaman. Untuk sentuhan gamingnya, HP memberikan RGB backlit satu zona yang bisa kalian atur sesuka hati kalian. Jadi bisa pamer juga kalau ini laptop gaming ke kawan kalian. Untuk exhaustnya sendiri ya rada gak biasa nih. HP memberikan lubang exhaust di sisi kiri dan bagian dalam engsel laptopnya. Posisi kayak gini biasanya dipakai sama laptop thin and light, tapi HP memberikan atau mengaplikasikan di laptop ini dan bisa bekerja dengan baik. Cooling system ini diuji dengan dua komponen powerful, yaitu Nvidia GeForce RTX 4060 laptop GPU 8GB dan AMD Ryzen 7 7840HS. Berkat kedua komponen inilah Victus ini memberikan atau beneran menjadi bersinar di kelas laptop gaming. Dalam pengujian sintetik gaming di 3D Mark hasilnya sangat memuaskan, gak kena sunat dan stand out di kelasnya. Buat gaming AAA, laptop ini siap diajak rata kanan dengan lancar. Secara raw gaming performance, ini laptop udah kelas atas. Main game di setting rata kanan 1080p bisa tembus 70-100an fps. Berkat GPU Nvidia GeForce RTX 40 series, kalian bisa banget manfaatin fitur real time ray tracing agar gambar makin cantik lagi. DLSS dengan frame generation biar FPS bisa naik drastis dan Nvidia Reflex yang bisa turunin sistem latensinya. Komplit banget. Kami juga sempat uji seluruh fitur ini di game super cantik Cyberpunk 2077 dan di sini kami bandingkan antara settingan ultra, ray tracing overdrive tanpa DLSS dan ray tracing overdrive dengan segala fitur seperti DLSS, frame generation dan Nvidia Reflex dinyalakan. Kelihatan banget perbedaannya antara setting rakyat jelata dan setting sultan, beneran kayak langit dan bumi. Efek-efek lampu, pantulan cahaya dan efek lainnya benar-benar serba maksimal. Tapi kekurangannya jelas, game ini jadi jauh lebih berat. Tapi kalau kalian nyalakan fitur DLSS 3 serta frame generation, FPS-nya lompat lagi jadi nyaman dimainkan. Asik banget kan, bisa rasain visual yang jauh lebih hidup dengan nyaman dan lancar. Sementara untuk game kompetitif kayak Valorant, Dota 2, Apex Legends ini sih tumpah-tumpah ya, sekitar 150-200an FPS. Kalian juga bisa manfaatin yang namanya Nvidia Reflex. Jadi teknologi ini meminimalisir sistem latensi dengan mengoptimasi jalur input dan output laptop kalian. Dengan menyalakan fitur ini, kalian akan mendapatkan respon layar terhadap klik mouse kalian lebih cepat. Dengan begini kalian akan mendapatkan competitive advantage karena kalian akan lebih cepat beberapa millisecond daripada kebanyakan musuh kalian yang mungkin laptopnya masih cupu-cupu banget gitu. Karena dalam game kompetitif, apalagi secara profesional, setiap millisecond bisa menentukan kemenangan kalian. Jadi ini fitur yang wajib banget kalian punya buat para competitive player atau yang biasanya mainnya nggak jago-jago banget tapi jiwanya kompetitif aja gitu. Siapa tahu ini bisa membantu. Selain buat gaming, laptop ini juga bisa oke diajak desain secara profesional. Sebelum melihat performa renderingnya, kita harus memastikan dulu nih monitornya siap bertanggung jawab nggak buat kasih tahu warna yang cukup
detail atau akurat. Ternyata layar IPS yang ada di laptop ini cukup mumpuni juga. Saat kami uji menggunakan Calman Portrait Display yang kami punya, monitor ini punya color gamut sRGB-nya ini 99,1%, DCI P3-nya 75,9%, dan Rec 2020-nya 54,5%. Bukan yang terbaik, tapi cukup. Artinya HP gak mau sunat kualitas layarnya demi mendapatkan harga yang lebih murah. Untuk performanya satu kata, memuaskan. Rendering video di Premiere Pro dengan template kita bisa selesai dalam waktu 94 detik aja, dan ini dibandingkan dengan i7 12700H dan Apple M3. Render BMW di Blender dengan CPU selesai dalam waktu 154 detik, dan dengan Nvidia Optix selesai dalam waktu 9 detik saja. Ditambah lagi ada software Nvidia Canvas yang bisa ubah coretan bocah kalian yang keriting-keriting yang jelek itu jadi gambar fotorealistik karya pelukis terkenal. Lumayan lah buat pamer-pamer hasil karya kalian walaupun dibantu dengan teknologi. Untuk kestabilan performanya, prosesornya sendiri gua rasa termasuk yang terbaik di kelasnya. AMD Ryzen 7840HS yang punya 8 core dan 16 thread ini punya hasil yang memuaskan. Yang perbedaan performanya itu saat full load itu hanya sebanyak 0,37% aja, dan ini kondisinya di load 100% secara terus-menerus sebanyak 10 kali. Semua ini berkat cooling sistemnya yang super adem, dan pengujian gaming di Cinebench hanya tercatat juga suhu tertinggi ini di 78 derajat Celcius aja, dan dimana ini tidak biasa karena ini dingin banget. Kalau laptop lain udah nyentuh 90 ke atas. Awalnya gue sempat ragu ya pas uji laptop ini, apa settingan gue ada yang salah, atau chargernya yang nggak bener, atau mungkin belum kecolok ke listrik chargernya, atau banyak lah. Tapi skornya normal dan terlihat juga prosesnya 100%. Semuanya ini nggak ada masalah, pas di load pun semuanya beres. Emang cooling sistemnya aja yang sangat efisien yang bikin gua nggak ngeliat merah-merah di layar monitoring kita. Buat kalian yang alergi sama warna merah di HW Info, gua bisa nobatkan ini laptop powerful paling adem yang pernah kita tes di sini. Untuk storage-nya didukung sama NVMe SSD Gen 4 1TB dari SK Hynix dengan kecepatannya sampai 7000 Mbps. Lagi-lagi kenceng. Dan RAM-nya 16GB DDR5 dengan kecepatan 5600 MHz. Kedua komponen ini juga bisa di-upgrade. Jadi kalau di kemudian hari konfigurasi kayak gini udah mulai sesek di skenario penggunaan kalian bisa ganti atau upgrade ke yang lebih gede lagi. Tapi Victus by HP ini bukan cuman soal performa aja, tapi laptop ini punya segala fitur yang bisa menaikkan pengalaman gaming kalian. Pakai layar IPS 16 inch berkualitas yang pastinya asik diajak gaming atau nonton film, ditambah refresh rate-nya yang mencapai 144 Hz, yang bisa menampilkan gambar yang super smooth walaupun dengan FPS tinggi tanpa tiring. Mendukung banget buat kalian para kompetitif gamers. Selain itu soal konektivitas, kalian tuh nggak perlu khawatir juga di laptop ini karena sudah komplit. Di sisi kanan kalian akan dapat satu HDMI 2.1, 2 USB Type-A 5 Gbps, satu USB Type-C 5 Gbps yang support power delivery dan display port, dan bisa charger juga. Di sisi kiri kalian akan dapat satu LAN port, satu USB Type-A 5 Gbps lagi, dan satu port audio. Yang gue kurang suka adalah kebanyakan port yang ada di sisi kanan laptop ini yang bikin ganggu lah kalau lagi main pakai mouse. Mungkin nextnya HP bisa kali selipin satu atau dua port di bagian belakang biar lebih rapi gitu kelihatannya dan tidak mengganggu tangan kanan, karena kebanyakan gamer itu mainnya di kanan. Karena biasanya kalau gamer-gamer kompetitif itu kan biasanya kalau megang mouse tuh liar banget, gitu kan, bisa ke kanan ke kiri itu jauh gitu. Jadi kalau misalnya portnya ada di belakang, mungkin itu tidak akan mengganggu profesional player, karena biasanya yang mainnya kayak gitu tuh udah profesional. Kalau main cupunya masih gini-gini tuh mainnya. Gitulah guys kira-kira. Terus untuk konektivitas wirelessnya juga laptop ini sudah menyediakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Buat para gamers yang sambil kerja atau kuliah dan butuh meeting online, ternyata webcam di laptop ini cukup decent lah. Menggunakan HP True Vision 1080p Full HD kamera yang sebenarnya dari segi kualitas itu nggak wow banget walaupun resolusinya cukup tinggi. Tapi webcam ini udah punya fitur yang cukup menarik karena laptop ini sudah menggunakan Nvidia GeForce RTX 40 series. Kalian bisa memanfaatkan Nvidia Broadcast yang bisa memberikan background efek seperti background blur, background replace, remove background, dan auto frame. Selain kamera, kalian juga bisa mengaktifkan efek noise removal dan room echo removal untuk mic dan speakernya. Jadi suara background bisa diredam kalau lagi meeting di tempat yang ramai, atau mungkin kalian tuh punya anak yang banyak, mungkin ada 12 anaknya dan suka berisik di rumah dan kalian butuh meeting. Jadinya tetap terbantu di pengujian edit.
jadinya tetap terbantu di skenario kalian. Untuk speaker sendiri gue cukup puas ya, di tuning sama Bang & Olufsen nggak bisa diremehkan juga. Suaranya kencang, jernih, bassnya juga cukup dapet untuk sekelas laptop. Pokoknya ini lumayan asik lah buat gaming, musik, ataupun film. Buat daya tahan baterainya gimana? Nah, ini punya kapasitas sebesar 83 Wh yang diklaim HP bertahan sampai 11 jam di skenario video playback. Dan kami juga menguji dengan load yang sedikit lebih berat dan lebih dinamis dengan PC Mark 10 Modern Office Battery Test dengan profil Eco. Laptop ini bisa bertahan 7 jam 40 menit. Masuk standar laptop kekinian. Bahkan kalau misalnya untuk laptop gaming harusnya udah cukup oke, karena 6 jam aja itu harusnya udah oke. Ini kita dikasih 7 jam. Yang jadi minusnya di sini karena punya dapur pacu yang cukup tinggi, chargernya ini juga cukup ikutan membesar. Chargernya dengan kapasitas 230 watt. Ini bisa bikin berat kalau diajak jalan. Tapi dengan daya tahan seperti yang kita udah uji, harusnya sih buat kerja kayaknya nggak perlu lagi bawa charger keluar kalau nggak butuh-butuh banget, atau kalau keluarnya itu cuma 2 atau 3 jam aja. Masih bisa bertahan laptopnya. Kesimpulannya, menurut gua Victus by HP ini bisa jadi pilihan yang tepat buat gamers yang cari laptop powerful dan gagah tapi gak pengen kantong jebol. Bayangin aja laptop bertenaga Nvidia GeForce RTX 4060 ini bisa kalian beli di harga 17.999.000 saja. Kekurangannya sih paling ada di material yang masih plastik, port yang masih banyak di sisi kanan, dan chargernya yang agak gede. Tapi terbayarkan lah dengan performa yang memuaskan dan asik diajak gaming maupun desain. Laptop ini bisa kalian beli di IT Gallery dengan berbagai pilihan promo yang bisa kalian pilih. Nah, ini ada banyak banget promonya dan gue jelasin salah satunya. Bukan salah satunya, tapi emang banyak banget nih. Nih, upgrade RAM 8GB free, dan ini untuk beberapa SKU tertentu. Kalian bisa langsung datang aja. Terus ada juga shopping voucher, ada GoPay up to 300.000 dan plus lagi ditambahkan dengan gaming mouse. Terus ada lagi cashback up to 10 juta, dan ini biasanya berlaku di Mobo lagi, di laptop-laptop MSI. Terus ada cashback 1,5 juta, dan yang dapat cashback 1,5 juta ini ada banding juga dengan IT Grid Box, ini kayak gift dari ITG, IT Gallery, dan ada lagi free USB hub. Dan kenapa gue rekomendasikan di IT Gallery? Karena IT Gallery ini udah banyak banget ya, khususnya di Jabodetabek. Kalau di Jakarta aja itu udah banyak banget tokonya. Cuman kalau untuk di pinggir-pinggirannya, ada Tangerang, terus ada Bekasi, ada Depok, ada Bogor, itu tuh banyak banget, dan di seluruh Indonesia juga ada beberapa store-nya. Kalian tuh tinggal visit aja toko mana yang terdekat dari wilayah kalian. Gak usah nunggu-nunggu lama lagi, langsung aja seize the season with RTX pakai Victus by HP 16 with Nvidia GeForce RTX 40 series. Kalian bisa dapetin ya, inget, di IT Gallery, karena cabang ini udah banyak banget di seluruh Jabodetabek gitu. Oke, mungkin sekian dulu video ini. Langsung aja komen, kasih pendapat kalian tentang laptop keren satu ini. Langsung aja komen, jangan lupa, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, gua Rodi. Bye bye guys.